Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sukses selalu bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di channel PKBM Wijaya. Sedikit lebih awal untuk tes streamingnya ya, yang saya jadwalkan sekitar jam 14.30. Sekarang saya mulai. Ucapkan selamat datang bagi para subscriber PKBM Wijaya. Terima kasih banyak telah mendukung channel ini untuk berkembang ya, sehingga bisa sampai saat ini mencapai subscribe-nya 8.400 sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing lagi tentang menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan teman-teman, komentar-komentar video sebelumnya. Langsung aja ya untuk pertanyaan yang pertama dari teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimurahkan rezekinya, dipermudah urusannya. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Bu Siti Muslimah ya, 12 yang lalu. Maaf Pak, kalau boleh bertanya, saya di Lampung tapi sekarang bekerja di Jakarta. Lalu bagaimana saya bisa daftar PKBM? Bisakah lewat online? Jadi jawabannya untuk Bu Muslimah, ini bisa untuk cara daftarnya secara daring bisa, namun untuk proses KBM-nya atau kegiatan belajar mengajarnya tetap nanti ada tatap muka. Jadi apakah Ibu sanggup untuk mengikuti tatap muka di PKBM Wijaya? Kalau misalkan nggak sanggup, saya sarankan untuk mendaftar di PKBM yang ada di Jakarta yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Di seluruh Indonesia, insya Allah sudah ada PKBM ya, ataupun SKB yang melayani pendidikan kesetaraan kejar paket A, B maupun C. Oke, itu untuk Bu Siti Muslimah, semoga bisa tercerahkan. Selanjutnya, ini dari pertanyaan dari Turestusan sekolah paket C PKBM itu berapa tahun atau berapa bulan ya? Jadi untuk kejar paket A, B maupun C ini ada waktu tempuhnya tergantung riwayat pendidikan sebelumnya. Saya contohkan misalnya ini yang mau paket C berarti kan mau menempuh ijazah SMA, setelah SMA ya. Kalau misalkan memiliki riwayat sudah pernah SMA terputus di tengah jalan, misalkan di kelas 2 mau naik kelas 3 itu berhenti, itu 1 tahun waktu yang dibutuhkan untuk lulusnya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Siti Maimunah. Assalamualaikum Pak, mau bertanya jarak tempuh pendidikan setelah SMA kelas 2 namun berhenti. Namun didapat hanya semester 2, berapa lama? Yang tadi saya bilang pertanyaan adalah jawabannya adalah mau naik kelas 3. Ada lagi dari Laras Farina 1 hari yang lalu. Benarkah Pak Desember ini pendaftarannya Pak? Oke, untuk pendaftaran kejar paket A, B, C ini dimulai seperti sekolah formal ya, seperti sekolah SD, SMP, SMA, yaitu dimulai bulan Maret sampai Juli kalau formal. Kalau paket C adalah bulan Maret sampai bulan September, akhir September masih diterima, tetapi di luar September itu sudah ditutup pendaftaran siswa barunya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Borneo Elvin Jaya yang menanyakan tentang tutorial mengerjakan ujian pendidikan kesetaraan. Ini berapa lama Bang pengerjaannya? Kalau ujian pendidikan kesetaraan itu ditentukan oleh jadwal yang dibuat oleh
badan kalau sekarang Pusmenjar ya, pusat ya. Kalau dulu Puspendik, sekarang Pusmenjar, jadi ditentukan jadwalnya oleh Pusmenjar. Jadi ada, kalau paket C itu 4 hari, kalau paket B 2 hari untuk UPK-nya. Di Mas Kucing Official ya, ini lagi-lagi teman-teman nggak tahu, dari rapot saya yang SD tidak, padahal saya ingin untuk Mas Kucing Official saya sarankan tetap bisa melanjutkan untuk paket A-nya, berarti yang kalau tidak lulus SD berarti paket A. Tanpa rapot juga bisa segera merapat ke PKBM terdekat ataupun di SKB terdekat yang ada di tempat tinggal sampean. Teman Febrian 10, Pak mau tanya, kalau berhenti di kelas 2 SMA itu masih semester 1 atau semester 2? Kalau semester 2 mau naik kelas 3 berarti cukup 1 tahun, tapi kalau baru semester 1 berarti 2 tahun untuk waktu tempuhnya. Kemudian dari Mas Ferdi Ripaldi 16, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, jadi saya sudah ikut sekolah paket B, tapi saya belum bisa membaca Al-Quran, gimana ya? Nah, ini untuk Mas Ferdi Ripaldi, jangan khawatir ya, untuk kejar paket B ini tidak ada tuntutan untuk sudah bisa membaca Al-Quran atau belum ya, karena di standarnya itu kejar paket A, B maupun C itu tidak diperuntukkan hanya untuk orang Muslim saja, tetapi diperuntukkan juga oleh orang non Muslim. Jadi tidak ada patokan untuk kalau tidak bisa membaca Al-Quran tidak bisa ngejar paket B. Jadi bisa, tetap bisa. Jadi jangan khawatir, sambil kejar paket B sambil mengaji Al-Quran. Ya, oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari mana lagi? Dari Mbak Feita ya. Tetangga saya lulus SMP setelah kejar paket C cuma 3 bulan tapi bisa langsung lulus. Apa sekarang sistemnya seperti sekolah formal? Saya mau kejar paket C tapi katanya harus 3 tahun. Mohon penjelasannya. Ya, jadi memang itu masa zaman jahiliyah ya, zaman yang jelek. Memang ada oknum-oknum dulu yang memang untuk kejar paketnya singkat seperti itu. Tapi hati-hati ya untuk sekarang, karena banyak oknum yang memanfaatkan keadaannya sehingga menciptakan ijazah palsu. Jadi prosesnya kalau sekarang ini 3 tahun jikalau tidak memiliki riwayat pendidikan sebelumnya, jikalau tidak memiliki sekolah SMA sebelumnya, jadi 3 tahun. Jadi Mas Robi Gawat, kalau kita mengejar SMP, SMA, SMP sama SMA berapa biaya? Untuk relatif ya teman-teman, untuk biaya relatif tergantung kemampuan atau dari lembaga tersebut ya. Bisa lembaganya sangat bagus mungkin mahal, tapi kalau masih sedang-sedang aja ya tidak mahal biayanya. Tapi rata-rata untuk kejar paket APC biayanya sangat murah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Yugi Aldiansa. Oh ini untuk beda ya, oh ini ya. Dari Mas Win Gaming. Bang, kalau udah umur 24 masih bisa nggak untuk kejar paket ya? Jadi untuk kejar paket ini tidak ada batasan maksimal usia ya. Untuk paket untuk paket C, selagi sudah lulus SMP atau MTS ya, atau paket B, berapapun usianya bisa melanjutkan di kejar paket C. Kemudian kalau SMP, selagi sudah lulus SD, ataupun M Madrasah Ibtidaiyah, berapapun usianya tetap diterima di kejar paket B. Kemudian paket A,
Itu batasan minimal umurnya adalah 12 tahun ya untuk kelas 6-nya. Jadi minimal 12 tahun bisa kejar paket A. Lebih dari 12 tahun juga masih bisa untuk kejar paket A. Jadi tidak ada batasan maksimal untuk kejar paket A, B, dan C. Kemudian ada pertanyaan dari Kurnia Lestari. Pak, sekolahan PKP itu kenapa juga disebut kejar paket? Apakah karena sekolahnya sepaket? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena di PKBM terdiri ada tiga jenjang, yaitu kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, dan kejar paket C setara SMA. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Tini FC. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, saya lulus SMP tahun 2006. Saya mau ikut paket C, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Pak? Terima kasih. Jadi, Waalaikumsalam, Mbak. Kan belum pernah SMA sama sekali, mana waktunya yang dibutuhkan adalah kurang lebih 2 tahun. Atau seperti sekolah formal, 2 sampai 3. Udah ada pertanyaan lagi dari Mas Lalu Muhammad. Saya daftar paket C, soalnya saya mau ngejar paket C biar bisa langsung bekerja. Bisa kan Pak? Nah, ada apa? Ada riwayat pendidikan riwayat pendidikan SMA ya. Kalau tidak ada sampai 3 tahun. Ada pertanyaan dari Septian Y. Mau tanya Pak, umur 16 tahun bisa pakai C sama saya sekarang berapa tahun bisa paket C. Terima kasih. Nah, umur lagi SMP ya bisa. Kemudian untuk rapotnya ini udah rapot di kelas 3 atau masih kelas 1? Kalau masih kelas 1 ya 2 tahun. Kalau kelas 2 ya, apalagi kalau sudah kelas 3 ya 1 tahun. Minimal itu 1 tahun, maksimal 3 tahun. Pertanyaan dari Tato, proses belajar online 1 minggu berapa kali Pak belajarnya? Jadi belajar dari tutor di PTN memberikan tugas suruh mengerjakan di rumah dalam 1 minggu. Kalau tempat kami itu ya daring semua, dan 1 minggu daring. Cuman hari minggunya itu tatap muka, yang Senin sampai Sabtu ini adalah untuk daring di rumah. Untuk tatap mukanya di hari Minggu 1 kali. Oke. Danu Aji Pangestu. Pak, sekolah paket C bisa daftar online. Kejar paket ini sangat daftar online-nya, tetapi untuk proses kedua yaitu daring sama luring atau tatap muka. Lalu ada pertanyaan, setelah paket C KBM itu harus offline ya Pak? Dari Putra, Mas Putra. Jadi ada offline dan juga online. Offline-nya adalah tatap muka, apalagi sekarang sudah dibuka, level PPKM-nya sudah dibuka. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Solihin Si Oleh. Mas, saya ngurus paket B dan C tapi tidak ada S karena pandemi COVID-19, tidak ada SKHU. Mohon Pak penjelasannya. Jadi untuk 2020-2021 memang tidak ada ijazah, itu cuma satu, tidak ada SKHU ataupun SHU, sertifikat hasil ujian, karena tidak adanya ujian nasional, sehingga tidak ada, adanya cuma ijazah ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Zirgan Abimanyu.
Zergan Arbimanyu, kalau baru lulus SMP terus kejar paket C, apakah bisa? Ya bisa, bisa. Lulus SMP lanjut ke paket C bisa melanjutkan. Dari Mas Dudu Fals ya. Kang, kalau di Tangerang, Banten kenapa ya masih bayar untuk paket C-nya 2 juta tapi 1,5 juta? Ya, itu tergantung lembaga atau yayasan memiliki kebutuhannya penting untuk penjelasan pembiayaannya jelas, rinciannya jelas, tidak ada masalah. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Budival juga, sampai lulus 3 tahun ya Kak. Untuk membayarnya bayar undang-undang dan setiap bulan. Tempat saya gitu, by the way, untuk memastikan kan itu resmi atau bukan apa dan gimana ya, soalnya kan saya resmi, yang resmi bisa dipakai. Jadi untuk cek lembaga atau PKBM itu resmi ya, untuk bisa ijazahnya nanti bisa digunakan dengan baik, yaitu pertama sampai cek dulu ya lokasinya atau ada nggak PKBM tersebut, kemudian bisa dicek NPSN-nya, kemudian akreditasinya, lebih-lebih akreditasinya ke A ataupun B. Selanjutnya untuk media sosialnya juga seperti YouTube, kemudian Facebook, Instagram. Biasanya kalau lembaga tersebut itu aktif, insya Allah media sosial juga aktif untuk di-upload foto kegiatan di lembaga tersebut. Seperti saya contohkan, saya di PKBM Budi saya sering mengupload di media sosial untuk promosi, untuk bisa menguatkan para yang ingin sekolah lagi ini berminat ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari apa lagi nih? Pertanyaan dari Mas Tommy Acil. Mas Tommy Acil, Pak mau tanya, saya kan berhenti kelas 2 SMP, mau naik ke kelas 3. Tapi kalau mau bisa pakai C, langsung bisa nggak ya Pak? Oh, jadi Mas Tommy Acil ini belum bisa ya untuk kejar paket C-nya, harus melalui eh, kejar paket B dulu setara SMP ya. Setara SMP dulu, setelah lulus paket B baru bisa ngejar paket C. Jadi tidak bisa lah, tidak lulus SMP lanjut ke paket C. Jadi perlu dari SMP paket B dulu baru kejar paket C. Selanjutnya ada pertanyaan dari Beng Nob. Pak mau tanya, umur 20 tahun masih bisa masuk SMA atau SMK? Bisa ya untuk masuk SMA 20 tahun, maksimalnya kan 21 tahun, jadi masih bisa, ada rentang 1 tahun masih bisa masuk, yang penting 20 tahun sudah bisa masuk di SMA, masih bisa ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Naomi Yumane, dari Mbak Naomi Yumane. Ujian paket C berapa mata pelajaran ya Pak? Untuk ujian paket C di ujian paket C setara SMA ini pelajarannya ada 12 mata pelajaran ya, yang terdiri dari pendidikan agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian ada sosiologi. Kami di bidang jurusan IPS maka ada sosiologi, kemudian geografi, ekonomi, kemudian ada bahasa Inggris ya 8, kemudian muatan lokalnya. Intinya ada 12 pelajaran. Kemudian ada pertanyaan dari Yanti Rahmadani ya. Kak mau tanya,
Ini kan saya udah 1 bulan di pondok, sekarang saya mau pindah, tapi kenapa pas saya mau daftar masuk SMA sudah tidak bisa lagi pendaftarnya, katanya sudah terlambat, pas awal bulan 8 masih bisa katanya. Dan saya mau daftar tanggal 27 bulan 8 itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa ya? Saya sudah ada surat pindahnya, tolong dibalas. Jadi mungkin eh, tidak bisa terimanya, mungkin kuotanya di SMA tersebut sudah penuh, jadi tidak menerima lagi. Kalau menurut saya kalau di non di swasta tetap akan diterima. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rizdu Malsidi. Pak, saya keluar SMA kelas 11 2021 semester 1. Kalau misalnya ngejar paket C kira-kira berapa lama lulusnya Pak? Ya 2 tahunan, berarti kalau zaman keluar 2001 masuk di paket C 2021, maka lulusnya ya perkiraan 2 tahun 2023, jadi 2 tahunan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oki Pratiwi. Mau tanya Pak, ijazah paket C itu jika disetarakan dengan Jerman apa bisa? Ya ini Jerman yang seperti apa ya? Mau pendidikan di Jerman sana apa gimana? Mungkin belum ada jawaban di sini ya. Dan juga kurang paham setarakan dengan Jerman itu Jerman apa? Dari Mbak Oki juga belum ada balasan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mariana Ana. Jadi di mana untuk legalisasi ijazah paket A, B, C lulus tahun 2011 di mana Pak legalisirnya? Untuk legalisir untuk lulusan 2011, kalau zaman 2011 itu sudah PKBM ya, sudah PKBM. Jadi bisa legalisir di PKBM. Jika PKBM-nya sudah tidak berdiri lagi, tidak menyelenggarakan lagi, bisa lanjut ke Dinas Pendidikan setempat untuk legalisir ijazah paket C-nya di tahun lulus 2011 bisa langsung ke Dinas Pendidikan jika sekolah tersebut atau yang menyerahkan atau yang didapat ijazah itu bisa ke Dinas Pendidikan kalau sekolahnya sudah tutup atau sudah mati ya. Kemudian ada pertanyaan dari Andi Saputra. Bang, saya putus di kelas 5 SD, kira-kira gimana ya Bang solusinya? Dan berapa tahun dapat ijazah SD-nya? Kalau putus kelas 5 SD dan masih punya rapot, maka ya cukup 1 tahun untuk dapat ijazah SD atau paket A-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Redmi Note 6 Pro. Assalamualaikum, saya berhenti di sekolah karena di kelas 2 SMA. Itu ikut paketnya berapa tahun? Ya, kelas 2 SMA-nya mau naik ke kelas 3 atau masih di semester 1? Kalau semester 1 berarti 2 tahun. Kalau sudah naik kelas 3 berarti cukup 1 tahun kejar paketnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Muslimah A2. Pak, saya kan lulus paket B tahun 2014, terus lanjut paket C tahun 2015. Sudah ikut ujian juga tapi nggak dapat ijazah jarak waktunya terlalu dekat pada apa memang begitu ya Pak? Iya, karena kalau lulus paket C B 2014 kemudian paket C 2015 ya cacat hukum untuk ijazahnya. Sebenarnya ijazahnya cacat hukum karena jarak menempuh sekolah SMA itu 3 tahun, jadi bukan 1 tahun. Jadi minimal itu sampai menerimanya di tahun 2017 ya, bukan 2015 ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Tio Erlangga. Oh, Mas mau nanya jadwal masuknya sekolah sehari terus apa hari tertentu ya? Sekolahnya kalau tempat kami dalam 1 minggu, cuma 1 minggu ya, 1 minggu di 1 minggu, yang lainnya adalah daring.
Oke, selamat datang buat yang baru hadir. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, ada kelas bahasa online, cuman untuk online mutlak itu belum ada. Saya ngejar paket B, tapi saya juga sedang proses kerja di Taiwan. Saya berharap di PKP 4 ada kelas kejar paket yang bisa untuk pekerjaan di luar negeri. Waalaikumsalam. Sementara ini belum ya, sementara belum bisa melayani untuk para pekerja di luar negeri karena terkendala dengan dari tenaga pendidik kita atau admin kita ataupun yang mengelola untuk pembelajaran online karena sangat sulit untuk memenuhi kriteria belajar online. Banyak syarat yang harus disiapkan. Jadi sementara belum, kami hanya melayani yang muka, daringnya itu tidak daring mutlak ya. Saya sarankan untuk Mbak Amai daftar di Kedubes Kedutaan Besar Republik Indonesia di Taiwan. Kayaknya udah mulai ada rintisan ya untuk yang udah ada di Hong Kong ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari No Murtad ya. No Murtad itu kalau kita ngejar paket harus sekolah nggak ya? Nah ini pertanyaannya. Dari No Murtad ya harus sekolah, namanya dapat ijazah yang resmi dan diakui oleh negara ya harus sekolah ya. Ngejar paketnya harus sekolah, tidak bisa cukup bayar saja terus dapat ijazah, tidak. Karena nanti kita dapat pengakuan ijazah yang disetarakan dengan SMA yang paket C-nya, yang paket B disetarakan dengan SMP, kemudian paket A-nya disetarakan dengan ijazah SD. Jadi mari mulai berbenah diri untuk bisa memperbaiki citra lulusan kejar paket C ya, kejar paket A, B maupun C, agar nanti imbasnya untuk lulusan ini bisa dipertimbangkan untuk di dunia pekerjaan yang akan datang. Karena sementara ini di dunia pekerjaan untuk pandangan sekolah ijazah paket ini masih negatif ya, masih dengan yang aura negatifnya sangat jelek kanunya, image-nya, karena bisa dibeli dan sebagainya, tanpa sekolah bisa dapat ijazah ya. Ayo berbenah diri agar nanti lulusan kita bisa dipertimbangkan di dunia pekerjaan. Lulusan kita bisa dipertimbangkan di dunia pekerjaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hamdani, pendaftaran setelah paket C 2021 ada di Palembang tidak? Oh, ada ya Mas Hamdani, di seluruh Indonesia insya Allah ada PKBM ya, di kecamatan bahkan sekarang sudah dalam satu kecamatan ada satu PKBM, bahkan ada yang lebih ya satu kecamatan. Jadi jangan khawatir, di seluruh Indonesia, di Indonesia ini sudah ada PKBM atau SKB yang melayani kejar paket A, B maupun C. Jangan khawatir. Selanjutnya ada pertanyaan dari Verdi ya. Pak mau tanya, saya mau lurusin kelas 5 Pak, apakah masih bisa daftar paket A? Ya sangat bisa, kalau belum lulus SD ya maka lanjut paket A ya. Di kelas 11 ya. Nah, itu tergantung di semester 1 atau semester 2 mau naik kelas 3. Kalau mau udah naik lagi di kelas 3 ya cukup 1 tahun bisa paket. Sehingga selanjutnya dari Mas Riznu, saya putus sekolah kelas 1 SMK, sudah 2 tahun. Saya daftar paket C, bisa lulus berapa tahun Pak? Mohon dijawab. Ya, 2 tahunan, melanjutkan dari SMK kelas 1, baru lulus 2 tahunan ya untuk Mas Riznu. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Spesial Bal. Bang, bisakah mengikuti ujian paket C secara online?
Ya sekarang ini ujiannya online, cuman tetap harus datang ke lembaga ya, karena sistemnya kita tetap tergantung dengan server yang ada di lembaga. Jadi tidak bisa online sampai kerjakan di rumah, kemudian sekolah ujiannya nggak bisa ya. Jadi harus datang ke lembaga secara online. Untuk pembelajaran tetap tatap muka dan daring. Selanjutnya untuk pertanyaan dari BGRRC. Assalamualaikum Pak. Alamatnya di mana saya mau ikut FA? Ya alamatnya di PKBM terdekat ya, ataupun di SKB terdekat, karena yang melayani kejar paket A, B maupun C itu ya di PKBM maupun di paket di SKB. Ada pertanyaan lagi dari Mas Supriyadi. Saya ingin bertanya Pak, saya kan sekolah SMK sampai kelas 11 terus putus di jalan. Apakah bisa ambil paket C langsung ikut ujian? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik ya. Jadi sekarang ini tidak bisa serta-merta daftar langsung bisa ujian. Nah, harus digarisbawahi ya, karena sistemnya sekarang ini tidak bisa seperti zaman-zaman dahulu ya. Sekarang sistemnya dapodik, ketika telat masuk ya tidak bisa, butuh proses dulu, karena apalagi sekarang ini adminnya tetap dikendalikan oleh admin dinas pendidikan, jadi tidak bisa main cepet-cepetan ya, tetap melalui prosesnya. Kalau dari kelas 11 SMK berarti bisa melanjutkan di kelas 12, jadi 1 tahun, bisa 1 bulan 2 bulan. Hati-hati kalau ditawarin sekolah paket A, B maupun C itu 1 bulan jadi, seminggu jadi, wah ini bisa dikategori nanti larinya ke ijazah palsu, nanti sampai akan menyesal ya. Ada pertanyaan dari Mbak Devi Cahyani, Kak boleh minta nomor WA-nya ya, mau tanya soal aku mau rencana mau ambil paket C dan terus kuliah tapi nggak tahu gimana caranya. Jadi nomor WA sudah saya cantumkan di channel ini ya, di channel ini WA-nya, kalau bisa mau konsultasi bisa daftar. Untuk Mbak Devi ya silahkan langsung cari lembaga daftar lokasinya. Kalau sampai di misalkan di Jakarta ya cari di Jakarta, Jakarta Selatan ya cari di Jakarta Selatan, kemudian tinggal milih sesuai selera sampean mau di PKB yang mana atau di SKB mana, kemudian lengkapi persyaratannya baru daftar. Ya diingatkan ya, bulan September ini akhir pendaftaran untuk kejar paket A, B, dan C. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Diah, kalau ijazah paket B itu bisa dirubah enggak Mas? Selagi ijazah itu sudah diterima sampean, maka ya tidak bisa dirubah. Bisanya itu ya dibubui atau ditambah dengan surat keterangan kesalahan dari sekolahan. Jadi nggak bisa dirubah, ganti yang belangko yang baru, tidak bisa ya. Selanjutnya dari pertanyaan Mas Abdul Malik ya, Abdul Malik, Pak saya laki, wah saya laki, ya benar saya laki, rambut gondrong, bolehkah mengikuti kejar paket C untuk memenuhi foto tersebut? Mohon dijawab ya. Oke, untuk Mas Abdul Malik ya, jadi untuk sekolah kejar paket A, B, C ini untuk kerapian rambut ini tidak ada patokan harus cepat dan sebagainya, bisa gondrong bisa, karena tidak ada patokan untuk sekolah kejar paketnya harus berambut cepat, tidak ya, bebas, yang penting sopan dan rapi ya, tidak ada masalah rambut gondrong, ataupun mau yang sudah memiliki seni tato di badannya juga boleh, bisa menempuh kejar paket. Tidak ada larangan untuk kejar paket A, B, C ini yang sudah memiliki seni tato di badannya, kemudian dan sebagainya. Jangan khawatir, tetap kami terima ya untuk para generasi bangsa yang memiliki seni tato. Mungkin kalau di formal tidak boleh ya, untuk di SD, SMP, SMA nggak boleh untuk yang tato-tato, tapi kalau dikejar paket ini diterima, karena dikejar paket A, B ini adalah kita melengkapi pendidikan formal ya, yang tidak bisa ditampung di pendidikan formal SD, SMP, SMA, kita tampung, kita bina di
kejar paket A, B maupun C. Oke, jangan khawatir Mas Abdul Malik, tetap bisa ya background, yang penting berperilaku baik dan sopan ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Juniatik, ikut paket B-nya di mana ya? Di sekolah atau di mana? Maaf, tolong infonya. Ikut paketnya itu ya di PKBM ataupun di SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di seluruh Indonesia insya Allah sekarang sudah lengkap, dimulai dari kecamatan mungkin, dan dalam satu kabupaten itu ada satu SKB dan ada lebih dari 2 ataupun 5 PKBM. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Abdul Ghafur, Pak, paket ijazah mulai keluarnya tanggal berapa? Ini mungkin ya ditanya tahun 2021 ya, karena di audio ijazah paket ABC tahun 2021 tidak keluar. Jadi keluarnya yaitu ya mulai bulan Agustus kemarin ya, sampai sekarang sudah bisa diambil untuk lulusan 2021 2022 2021 ya, lulusan bisa diambil ijazahnya sekarang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Febri, paket C sampai berapa tahun Mas? Ya itu tergantung riwayat pendidikan. Kalau memang pernah SMA ya lebih sedikit, atau waktunya lebih sedikit, lebih cepat ya untuk sudah memiliki riwayat pendidikan SMA. Kalau belum punya ya 3 tahun, 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada pertanyaan dari Zukni A. Salam siswa dari PKB Harapan Bangsa 1 Bandar Lampung. Pak, saya insya Allah lulus tahun depan paket C. Alhamdulillah. Semoga bisa sukses selalu, Mas Zukni. Pertanyaan dari Rida Aprilia ya. Rida Aprilia, Mas kalau misalnya udah sekolah MA terus pindah pas kelas 11 sebelum UTS terus sekolah paket, jadinya berapa? Kelas berapa ya? Langsung kelas 12 apa kelas 11? Kelas 11 mau belum naik kelas 12. Ya. Oh ini dari pertanyaan FD. Terima kasih buat FD Tutorial Project. Kak mau nanya kalau syarat pendirian PKB itu seperti apa ya? Ya, syaratnya yaitu pertama ya harus memiliki gedung, kemudian memiliki pengurus ya untuk kemudian sebenarnya minimal gedung ya untuk Mas FD Tutorial Project adalah gedung ya. Nanti bisa disambung di Mas FD Tutorial Project, disambung lewat WA kalau misalkan mau tanya-tanya tentang pendirian PKBM ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan besar paket C-nya. Dari Adam Abdullah, Pak kalau ikut percepatan itu gimana ya? Ya itu percepatan ya kejar paket sebelumnya. Kalau belum ya tetap 2 sampai 3 tahun. Ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Dari Franz Murayama. Pak mau tanya apa bisa kejar paket? Dulu saya pernah ikut ujian pertama, tapi kalau ujian nasional nggak pernah ikut. Berapa lama ya nunggunya biar dapat ijazah paket B? Ya 1 tahun ya, 1 tahun ya, 1 tahun untuk kejar paket B-nya karena sudah pernah ujian ya, tapi belum lulus ujian nasionalnya. Jadi 1 tahun ujiannya, apa jam temunya 1 tahun untuk kejar paket B-nya karena sudah pernah ujian ya, tapi belum lulus ujian nasionalnya. Di tahun ujiannya, apa jam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Lola, lulusan SMP-nya di negara lain bisa ikut kejar paket C? Bisa selagi jasa dari
ya, dan sudah pernah SMA apalagi di Indonesia, maka di Desa Package juga bisa diterima ya. Jangan khawatir, tetap bisa diterima. Oke, dari Mbak Lola, ayo segera merapat ke PKBM terdekat untuk Mbak Lolanya, raih cita-cita yang sempat tertunda ya. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Murayan Pan Lola Julio. Dinda Dewi, saya juga ingin daftar. Ya, silakan daftar ke PKBM terdekat ya, PKBM terdekat ataupun di SKB terdekat. Pertanyaan dari Mas Abdul Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya lulusan SMP 2019 mau ambil paket C, bisa nggak Pak? Ya bisa, silakan daftar di PKBM terdekat, silakan merapat ya. Untuk FGM tutorial bisa dicari nomor WA-nya di tentang ya, itu sudah saya cantumkan link WA-nya, bisa sampai chat nanti. Pertanyaan dari pejuang receh, tempatnya di mana ngejar paket C? Ya, di PKBM dan SKB, pusat kegiatan belajar masyarakat ataupun di sanggar kegiatan belajar. Kemudian ada pertanyaan dari CRZ saat G. Saya punya raport kelas 1 SMK semester 1 kira-kira bakal berapa tahun Pak? Tolong dijawab Pak. Ya 2,5 tahun lah karena baru lulus SMA. SMA-nya SMK-nya semester 1 ya 2,5 tahun. Selanjutnya dari Sarni Astiani, Pak, dulu saya ikut paket A, terus kelamaan berhenti karena semua berhenti, nggak ada yang fokus, terus gimana soalnya sekarang bisa lagi. Ya sekarang daftar lagi di PKBM ataupun SKB terdekat ya. Ayo semangat untuk Sarni Astiani. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saiful Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ijazah paketnya tahun 2021 kok lama keluarnya ya? Padahal sudah pertengahan Agustus, ada bocoran kapan keluarnya? Ya, ya karena setiap lokasi, setiap tempat atau setiap PKBM memiliki lokasi lembaga yang berbeda-beda, yang jauh dari uh, kabupaten dan sebagainya. Ininya jangan khawatir, tetap akan keluar. Kalau tempat kami kemarin di bagian di bulan Agustus, ya tengah bulan Agustus. Jangan khawatir ya, tetap akan keluar selagi kami mengikuti prosesnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, saya kan sudah lulus SMA dari Setia, bisa tidak kalau ikut paket C juga? Ya, bisa, sudah lulus SMA mau kejar paket C lagi yang jurusan IPS, SMA-nya jurusan IPS, paket C-nya mau jurusan IPA, ya bisa, silahkan daftar lagi. Tapi prosesnya ya 3 tahun, tidak bisa 1 tambah 2 tahun. Sama halnya kita S1-nya misalkan guru SD mau lanjut S1 lagi di pendidikan matematika, jadi bisa ya, tidak ada batasan mau sekolah lagi ya Pak, jadi bisa. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Doni Saputra, Pak, saya mau daftar buat paket B, bisa di bulan ini enggak? Ya daftarnya bisa di bulan ini ya, mulai dari bulan Maret kemarin sampai akhir September ini ya, bisa. Mungkin cukup sekian ya sharing dari saya seputar membahas pertanyaan-pertanyaan dari
teman-teman subscriber di video sebelumnya. Jikalau ada pertanyaan seputar pendidikan staraan selagi saya masih bisa jawab, bisa sampai tinggalkan komentar di video ini. Oke, jangan lupa yang baru mampir ya, subscribe-nya, karena subscribe ini sangat bermanfaat untuk bisa menunjang atau supaya berkembang channel ini dan bisa membantu mencerahkan atau bisa membantu para anak-anak putus sekolah ini bisa sekolah kembali ya di besar paket A, B, C. Kurang lebihnya dalam menjawab sebuah pertanyaan, saya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya, mungkin akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Kita akan sharing lagi membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar-komentar video saya. Oke, apabila salah kata saya mohon maaf. Saya Heri, selamat pagi ya, selamat siang, selamat malam, dan salam sukses selalu dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.